Bab 271, Menyelamatkan Orang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Baiklah, kalau begitu kamu berhati-hati. Jiang Liu mengangguk. Kakak, kamu. Song Chong buru-buru menoleh ke arah sungai. Ye Xuan berkata dengan nyaman, jangan khawatir, raksasa-raksasa kecil di sumber hijau itu tidak akan terbang. Aku punya sayap, tetapi aku masih bisa bersembunyi. Tapi, Dinasti Song masih khawatir. Tidak apa-apa, kamu tinggal di sini sebentar. Kita akan pergi lebih lama nanti. Kamu akan pergi dengan cepat. Aku akan turun dulu. Ye Xuan menepuk kepala Dinasti Song, lalu melompat. Song Chongjing melihat bagian belakang kepergiannya, dan hatinya tidak terasa. Jika kekuatannya bisa lebih kuat, dia mungkin bersama Ye Xuan. Ketika Jiang Liu melihat Ye Xuan Yue, dia juga langsung memerintahkan Ling Xiao Dapeng untuk melarikan diri dengan cepat. Selama dia lolos dari jangkauan letusan, mereka akan aman. Meskipun krisisnya berat, Ye Xuan masih melompat keluar, satu untuk menyelamatkan saudara-saudara itu dan yang lainnya, untuk bersiap memburu raksasa-raksasa hijau itu. Ratusan binatang misterius, ini adalah nilai pengalaman yang sangat banyak, seekor tupai hijau di tanah-tanah kecil, biarkan dia mendapatkan 2 poin untuk melahap kristal. Jika Anda membunuh sedikit lebih banyak, Anda mungkin dapat menerobos ke tanah Denmark. Terlebih lagi, fisiknya sangat kuat sehingga dia dapat melompat ke ketinggian 100 meter, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkannya, selama keberuntungan tidak terlalu buruk, seharusnya tidak ada masalah. Nilai pengalaman, saya datang. Memikirkan hal ini, Ye Xuan juga merupakan cahaya bermata dua, langsung menyelam ke bawah. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Lin Suir, aku tidak menyangka dia akan dipukuli. Ye Xuan menatapnya dan menemukan bahwa Lin Suir terluka dan sedang melawan raksasa-raksasa. Saat ini, dia berbalik dan bergegas menuju Lin Suir. Di tanah, Lin Suir memegang produk Cina dan melawan raksasa hijau yang pertama kali memasuki tanah. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah usaha yang sia-sia, karena serangan Lin Suir tidak dapat menyebabkan kerusakan pada pihak lain. Bagaimana pertahanannya begitu kuat, Lin Suir tiba-tiba merasa bahwa dia agak tidak berdaya. Pada saat yang sama, dia pertama kali memasuki tanah dan ada juga perangkat gaya Cina dan seni bela diri kelas menengah. Namun, ini tidak dapat menyebabkan kerusakan pada monster batu di depannya. Kuat, yang terpenting adalah jika Anda menyeretnya, itu akan berbahaya jika dikelilingi oleh raksasa lain. Saat ini, apakah kamu butuh bantuan? Tiba-tiba sebuah suara jatuh ke telinganya, dan dia menoleh dan melihat bahwa sesosok jatuh dari langit. Hei, Ye Xuan jatuh, dan pedang dan Yuan di tangannya langsung menembus kepala raksasa Lu Yuan. Bagaimana? Masih kurang. Alisnya sedikit berkerut, dan pedang itu dengan cepat terpotong lagi. Pedang besar itu jatuh ke tubuh raksasa hijau itu, diikuti oleh suara ledakan. Raksasa hijau kecil ini terbelah menjadi 2 dan terguncang menjadi 2 bagian. Kali ini, raksasa hijau, kekuatan pertahanannya tampaknya lebih tinggi dari sebelumnya. Apakah itu efek lapis lazuli? Ye Xuan menghela nafas dalam hatinya dan menoleh dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Lin Suir sudah menonton, bahkan dia tidak bisa menahan raksasa kecil sumber hijau ini, tetapi Ye Xuan hanya membunuh 2 dengan 2 pukulan. Bagaimana celahnya besar? Bagaimana kamu di sini? Lin Suir menjawab dan bertanya. Bisakah kamu mengajukan pertanyaan tentang nutrisi? Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan melihat lengan kiri Lin Suir tidak dapat digantung di sampingnya. Dia juga kehilangan obat penyembuh yang kuat dan melanjutkan. Ikuti aku, jangan berlarian. Dia mengambil tubuh di kakinya dan kemudian menyapunya ke satu arah. Lin Suir mendengus, mengambil obat penyembuh, dan kemudian mengikuti. Pada putaran pertama letusan, puluhan Ling Xiao Dapeng dan Tian Lei Ying terkena, yaitu, ratusan orang jatuh ke tanah. Ye Xuan belum berlari beberapa langkah, baru saja bertemu dengan seorang murid Tian Yuanzong. Pada saat ini, ia sedang bertarung dengan raksasa sumber hijau. Untungnya, bentuk tubuh raksasa sumber hijau kecil ini kecil, paling-paling itu adalah pertama kalinya ke dunia manusia, kalau tidak ia akan mati. Setelah Ye Xuan muncul, itu adalah pedang yang membelah raksasa hijau menjadi 2 bagian, dan kemudian menelan tubuhnya dengan cepat, dan binatang buas misterius itu terlempar ke ruang menelan. Murid itu tertegun dan berbalik dan menemukan bahwa Lin Suir juga keluar dari hutan dan segera berteriak, kakak. Ikuti,
Jangan tertinggal, kata Lin Suir, mengejar ke arah Ye Xuan. Murid itu tidak berani tinggal dan bergegas untuk mengikutinya. Jangkauan penginderaan Ye Xuan sudah lebih dari 1 kilometer, yang memberinya kemudahan besar. Seseorang dapat merasakan ukuran raksasa-raksasa dalam jangkauan, dan yang kedua adalah menemukan orang-orang mereka sendiri. Jika Anda bertemu dengan raksasa hijau besar itu, Ye Xuan sengaja menghindarinya, karena setidaknya itu adalah raksasa hijau dari Dadan. Untungnya, tidak banyak raksasa hijau di level ini, jadi Ye Xuan tidak memiliki kerugian dan segera berkumpul menjadi 10 orang. Tentu saja, ada lebih banyak mayat yang ditemui di jalan, termasuk Ling Dapeng, Tian Lei Ying dan manusia. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga bertemu dengan tim lain. Pemimpin tim ini kebetulan adalah tetua Tian Tianzong, Tian Tianlang. Snow, kamu baik-baik saja. Setelah Yi Tianlang melihat Lin Suir, dia merasa lega dan lega. Tetua Taiwan, Tuan, Lin Suir tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Entahlah, aku tidak sanggup melakukannya, kau ikut aku saja, ayo kita pergi ke tempat yang aman dulu. Yi Tianlang menggelengkan kepalanya, lalu dia membawa hampir 20 orang itu pergi. Dia juga 2 orang terkuat, dan tidak masalah untuk pergi dengan satu tim, asalkan raksasa Luyuan tidak keluar sekalipun. Di antara tim-tim itu, ada murid-murid Tian Yuanzong dan murid-murid Ling Xiaofu. Yi Tianlang ada di sana. Ye Xuan juga merasa lega. Setelah dia melambat, dia diam-diam berbalik. Namun, saat ini, kemana kau pergi? Lin Suir Yuguang menyapu sosok Ye Xuan dan bertanya dengan cepat. Orang-orang lainnya mendengar kalimat ini, tetapi juga kaki berikutnya. Tentu saja, kembali dan terus bunuh binatang misterius itu. Ye Xuan menjawab dengan santai. Kau gila, bagaimana jika kau bertemu raksasa besar? Lin Suir bertanya dengan tidak percaya. Yi Tianlang juga membujuk, wah, aku sudah melihatmu tidak akan terbunuh, tetapi aku belum pernah melihatmu begitu putus asa. Sekarang, bahkan dalam situasi ini, aku mungkin jatuh, kamu harus mengikuti kami dan menjauh dari sini. Para pendahulu, aku bukan anak kecil, aku punya ukuran sendiri, aku akan pergi. Ye Xuan terlalu malas untuk menjelaskan kepada mereka, dan berbalik dan pergi. Kamu, Lin Suir hanya ingin mengikutinya, tetapi dihentikan oleh Yi Tianlang. Ayo pergi bersamanya, ada banyak cara untuk anak itu. Putaran kedua wabah mungkin akan segera dimulai. Kita akan mengungsi dengan cepat. Setelah meninggalkan tim, Ye Xuan mulai menjadi liar. Pada saat ini, tidak banyak orang yang hidup di hutan. Mereka tidak mati di tangan raksasa hijau, atau mereka jatuh ke dalam bolok nese dari ketinggian. Kemudian, waktu terbaik baginya untuk berburu. Meskipun Dan Yuan, yang dikonsumsi oleh pedang bumi 8 hari, sangat besar, tetapi sekarang dia adalah tiran lokal. Siapapun yang dapat mengubah obat-obatan dapat memulihkan 3 atau 4%. Namun, setelah pedang surgawi yang mengejutkan selama 8 hari, itu adalah raksasa kecil yang dapat membunuh Dan Yuan pertama kali. Jika Anda membunuh 1, Anda dapat mengonsumsi 10 teratas. Ini jelas merupakan keuntungan besar. Namun, yang harus diperhatikan Ye Xuan adalah wabah putaran kedua. Dia melompat dan meliriknya dan menemukan bahwa raksasa Luyuan tampaknya hampir siap. Tepat saat dia mendarat, raksasa Luyuan membuat gempa bumi yang sangat besar. Boom! Batu besar itu sekali lagi disemprotkan keluar. Meskipun jumlah kali ini lebih sedikit daripada yang pertama kali, kecepatannya tidak berkurang. Akhirnya datang. Ye Xuan membersihkan raksasa hijau di satu bagian dan bersiap untuk menghindari gelombang kedua wabah ini. Dia mendongak dan menatap batu-batu besar seperti meteor. Pada titik ini, saraf seluruh tubuhnya menegang, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin mati di sini. Ada 3 yang datang. Ye Xuan menatapnya dan tubuhnya melesat cepat. Batu-batu besar ini datang ke arahnya, tetapi dia tidak bisa menebak yang mana yang akan jatuh, jadi dia harus bergerak cepat. Ketiga batu besar itu semakin dekat, dan Ye Xuan dinilai. Segera, dia tiba-tiba melompat. Kemudian, seorang raksasa telah mendarat di dekatnya. Dampaknya bahkan lebih mengejutkan bagi pepohonan di sekitarnya. 2 paragraf. Ye Xuan menoleh dan melihat bahwa tidak ada batu besar yang terbang ke arahnya. Dia memusatkan perhatiannya pada batu besar di dekatnya. Ukuran ini tampaknya menjadi tanah kecil di tanah. Hati Ye Xuan memperkirakan bahwa dia sekarang dapat menilai kekuatan raksasa kecil Luyuan berdasarkan ukuran batu besar itu.
Setelah beberapa saat, batu besar yang jatuh benar-benar berubah. Setelah gelombang energi terbungkus, itu adalah kejutan, dan batu-batu hijau yang tidak berguna hancur menjadi bubuk. Kemudian, sumber hijau setinggi 4 atau 5 meter itu kecil. Raksasa itu menarik perhatian Ye Xuan. Benar saja, itu adalah tanah kecil, coba kulihat, apa yang bisa kau lakukan. Hati Ye Xuan berteriak, dan langsung memadatkan 8 pedang liar dan bergegas maju. Sejak awal, dia telah membunuh binatang misterius Xiaodan, angsa hijau. Namun, raksasa hijau kecil ini jelas lebih sulit daripada selimut hijau. Ye Xuan tidak tahu di mana kunci raksasa hijau ini berada, tetapi hanya tahu bahwa ini adalah binatang misterius yang aneh. Jika Anda ingin membunuhnya, lebih baik menghancurkannya dengan serius, jika tidak, ia akan terus bertabrakan bahkan jika kepalanya hilang. Oleh karena itu, Ye Xuan hanya dapat menggunakan metode lama. Hei, 8 pedang besar tertanam di kepala raksasa hijau kecil ini. Pada saat ini, raksasa hijau kecil di tanah dan Cheng ini tiba-tiba memiliki 2 kaki, dan bergegas dengan 8 pedang liar. Tangan Ye Xuan memegang pedang berusia 8 tahun itu, dan terpaksa mundur dengan kakinya. 2 garis sejajar ditarik dari tanah. Kedua sisi berjarak sekitar 10 meter. Ye Xuan tidak bisa begitu saja menarik pedang. Dia takut bahwa pukulan kedua belum ditebas dan dia terkena. Tiba-tiba dia melompat keluar dari udara tipis, dan seluruh orang itu melompat ke tempat yang tingginya lebih dari 10 meter, dan pada saat yang sama mengeluarkan 8 pedang besar. Ketinggian raksasa hijau tidak cukup. Itu hanya dapat memperkirakan lokasi Ye Xuan dan bergegas ke masa lalu. Bodoh bukan berarti mengumpat. Ye Xuan mencibir, dan tiba-tiba sepasang sayap muncul di belakangnya, dan langsung melewati raksasa hijau itu, lalu berbalik. Itu adalah pukulan berat. Kedua pedang itu jatuh, kepala raksasa Luyuan setinggi 1 meter itu sudah terpotong menjadi 2 bagian. Ye Xuan memperkirakan bahwa selama 2 pedang datang, hampir mungkin untuk menggunakan suaranya. Namun, saat ini, booming, tidak jauh dari sana terdengar suara keras, dan Ye Xuan di udara berbalik dan melihat bahwa ada raksasa hijau kecil lain dari tanah dadan, yang bergegas ke arahnya seperti tank. Yang kedua, bahkan jika itu datang, itu tidak berguna. Ye Xuan tiba-tiba menarik Tianjian yang mengejutkan selama 8 hari dan melihat raksasa hijau kedua. Seni bela diri tingkat Zongpin, menghancurkan langit. Boom! Seorang penembak jitu menghancurkan dan raksasa hijau kedua langsung hancur. Hati Ye Xuan diam-diam memperkirakan bahwa pedang berusia 8 tahun ini bukanlah produk, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan pangkat pemegangnya. Sekarang peningkatan pedang berusia 8 tahun terhadap Dan Yuan diperkirakan lebih dari produk Cina. Meskipun dia sudah dapat menebus kelas atas, dia hanya dapat menggunakan 8 pedang liar dan 8 angin liar untuk membunuh. Selain itu, dia tidak dapat menukar kelas atas dan seni bela diri kelas atas saat ini, dan diperkirakan dia akan pergi ke tanah dan. Setelah membunuh raksasa hijau kedua, Ye Xuan memegang 8 pedang besar dan memotongnya ke arah depan. Dia hanya mendengar suara renyah menyebar. 8 pedang besar telah dipotong menjadi sumber hijau pertama. Dada raksasa kecil itu, hampir saja, suaranya meledak. Boom! Raksasa hijau kecil ini meledak terbuka, dan Nei dan jatuh ke tanah. Ye Xuan melangkah maju dan mengambil Nedan dan tubuhnya. Boom! Raksasa hijau kecil lainnya juga bergegas lagi, tetapi dibunuh oleh Ye Xuan dengan cara yang sama. 2 orang dan Xiao Cheng Xuan binatang buas dan batin, biarkan Ye Xuan tertawa dan kehilangan mulutnya, setelah semua menelannya, kristalisasi yang menelan sudah mendekati 10. Pada saat yang sama, suara keras di sini juga untuk membunuh raksasa-raksasa sumber hijau yang berjarak beberapa kilometer. Banyak pohon di hutan patah dan diinjak-injak, dan Ye Xuan seperti binatang buas yang dikelilingi oleh ternak liar. Jadilah sasaran semua orang, datanglah ke Dan yang hebat. Ye Xuan memikirkan sebuah gerakan, segera menghabiskan 5 kristal fagosit, sebagai gantinya untuk mendapatkan sesuatu yang disebut dali. Selama orang mengambilnya, mereka bisa mendapatkan kekuatan ganda dengan segera. Secara sederhana, pedang saat ini, 2 pedang sebelumnya setara. Ayo, bunuh kenikmatannya. Setelah meminum Dan yang kuat, meninggalkan villa seolah-olah orang-orang terbakar, tubuh memiliki kekuatan yang tak terbatas. Pada saat ini, saya bergegas ke arahnya, setidaknya 20 Luyuan hanya raksasa kecil, yang merupakan 4 lagi untuk menghuni dan Xiao Cheng.
Namun selain dari keempat raksasa hijau kecil ini, yang lain tetap tinggal, tetapi meninggalkan villa pedang. Pada saat yang sama, di luar meter ketinggian masuk. Gila-gila, anak itu gila. Berdiri di atas elang surgawi, tetua Tian Yuanzong Tianlang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sebelum para tetua, apa yang terjadi? Seorang murid tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tianlang tidak menoleh, dan menjawab, anak di rumah Ling Qiao dikepung oleh lebih dari 20 raksasa hijau. Ada juga 4 tuan tanah di Xiao Cheng. Aku tidak menyangka dia akan semuanya kembali. Begitu ini dikatakan, sisa elang Tian Lei terkejut. Raksasa kecil dari sumber hijau Xiaodan, bahkan jika itu adalah militer Xiao Cheng, sangat sulit untuk membunuhnya. Namun, Ye Xuan melakukannya sendiri. Itu ada di sini, dan itu adalah musuh 20, yang mempesona. Lin Suir juga melihat ke kejauhan. Meskipun dia harus melihatnya dengan jelas, dia juga dapat melihat banyak raksasa hijau menumpuk di satu arah. Agaknya, di sanalah Ye Xuan berada. Hatinya juga sangat terkejut. Ketika Ye Xuan bertarung dengannya, kekuatannya tampaknya lebih kuat darinya. Namun, itu tidak setengah bulan sebelumnya. Celah antara dia dan Ye Xuan dengan cepat terbuka, yang membuatnya aku tidak bisa memikirkannya. Yah, penguasa ada di sana, tidak bagus. Sebenarnya ada raksasa hijau kecil di Dadan, kau di sini, aku biasa membantu. Yi Tianlang tiba-tiba mengucapkan sepatah kata, lalu melompat dari elang Tian Lei dan bergegas mendekat. Dia melihat bahwa Ye Xuan tiba-tiba memiliki lebih dari satu sosok, itu adalah Kaisar Mo Ziyun dari Tian Yuanzong. Yang penting adalah bahwa dia juga dikejar oleh raksasa-raksasa dari sumber hijau setinggi 67 meter. Pada saat ini, Ye Xuan, yang menggunakan sayap luncur untuk memburu raksasa hijau di hutan, juga melihat sosok yang sangat besar. Palung, pimpin seorang pria besar untuk datang. Tubuh Ye Xuanhu terkejut, dan hatinya segera menjadi teriakan besar. Raksasa hijau dari Dacheng Dadan, bahkan jika dia mengambil dan raksasa, aku khawatir itu tidak akan mampu mengatasinya. Nak, hadapi itu bersama-sama. Mo Ziyun menarik raksasa-raksasa dari sumber hijau dan berteriak. Tepat, Ye Xuan juga baru saja selesai membersihkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, itu bergegas mendekat. Mo Zongzu, kau baru saja melarikan diri, mengapa repot-repot menuntunku? Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Binatang misterius dari Dadan Dacheng tidak mudah ditemui. Mo Ziyun melihat Ye Xuan mendekat, segera setelah satu kaki, dan kemudian menyamping untuk bersembunyi, sebuah tembakan telapak tangan. Hei, raksasa hijau kecil yang mengejarnya terbanting, dan kakinya jatuh ke tanah. Binatang misterius dari Dadan Dacheng, mungkin kali ini kita berdua bisa tumbuh dewasa, kamu pegang dia. Mo Ziyun berteriak dan bergegas maju untuk memulai serangan gila. Dia telah menemukan bahwa raksasa hijau ini memiliki pertahanan yang kuat, tetapi bagian dalamnya sebenarnya sangat rapuh, jadi dengan telapak tangan, efeknya sangat bagus. Aku ingin menggunakan Nei Batin yang misterius, untuk menerobos ke surga, ini mungkin tidak semudah itu. Dacheng Dadan ingin menerobos ke surga, yang terbaik adalah datang ke binatang buas yang misterius. Dalam hati Ye Xuan, dia bergegas maju. Dia memperkirakan bahwa efek dali yang tersisa mungkin akan diperhitungkan di sini. Namun, Mo Ziyun mengatakan bahwa itu bagus, dan binatang buas misterius Dacheng Dadan juga dapat membantunya menerobos, selama dia mengumpulkan lebih banyak. Namun, raksasa kecil sumber hijau setinggi 6 atau 7 meter ini tidak begitu mudah untuk dihadapi. Dengan segenggam pedang besar, Ye Xuan membantu Mo Ziyun menahan serangan tinju dari raksasa kecil itu. Awalnya, Mo Ziyun tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya sendirian, tetapi dengan pengekangan Ye Xuan, dia dapat menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kecepatan raksasa hijau kecil ini turun secara signifikan, dan kaki kirinya ditembak lebih dari 10 kali oleh Mo Zi. Potong kaki kirinya. Pada saat ini, Mo Ziyun memukul raksasa hijau itu, dan teriak Ye Xuan. Ye Xuan berkilauan dengan kilatan cahaya dan memegang pedang batu di kaki batu. Hei, meskipun dali meningkat, kekuatannya masih belum cukup, hanya setengah terpotong. Namun, masih ada 2 trik untuk 8 gurun. Hei, 8 pedang besar tiba-tiba meledak terbuka, dan kaki ini langsung diterbangkan olehnya. Kehilangan satu kaki, ancaman raksasa hijau kecil ini telah berkurang setidaknya setengahnya. Jika Anda ingin bergerak,
Anda hanya dapat menggunakan tangan Anda. Kereta daging dan telur, kakinya hilang satu, lihat bagaimana Anda terus mengisi ulang. Hati Yesuan mencibir, selama raksasa hijau kecil ini ingin bangun. Dia memotong pedang. Adapun Mo Ziyun, ia melompat ke tubuh raksasa hijau kecil ini dan terus menyerang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, raksasa hijau kecil ini dipukuli hidup-hidup. Mati. Yesuan mengedipkan matanya dan berkata, bagaimana Anda mengambil binatang misterius itu? Dapatkan dulu, tunggu sampai Anda kembali. Jawab Mo Ziyun, kalau begitu aku akan membantumu, tubuhku diberikan kepadaku, dan binatang misterius itu diberikan kepadamu. Yesuan melangkah maju dan langsung mengumpulkan seluruh tubuh, lalu menelan tubuh itu di ruang fagositosis, setelah itu hanya satu dari binatang misterius yang tersisa. Kemudian, dia mengeluarkan Nei dan dari binatang misterius itu dan melemparkannya ke Mo Ziyun dan tersenyum, Mo Zongzu, lihat penampilanmu, sepertinya kekuatannya tidak cukup, lanjutkan. Kita berdua bisa bergandengan tangan, tetapi mereka bisa menghancurkannya, tetapi aku memiliki konsumsi danyuan yang sangat besar, dan aku harus pulih untuk sementara waktu. Mo Ziyun berkata dengan pucat, aku cepat pulih dari ramuan obat danyuan. Lalu, Guru Mozong dan aku bergabung untuk membunuh pendapatan 5 atau 5 poin, bagaimana? Yesuan berkata langsung, obat dan, Mo Ziyun mengangkat matanya dan dia tahu bahwa Yesuan bukan hanya seorang pemurni, tetapi juga seorang guru alkimia. Dia langsung tertarik pada ramuan obatnya. Yesuan juga tidak mengatakan apa-apa, kehilangan 10 ramuan obat di masa lalu, yang semuanya adalah dewa yang memulihkan dan Yuan dalam sekejap. Mo Ziyun melayani yang berikutnya, dan menemukan bahwa satu obat ini secara langsung memulihkan danyuannya, 10 kata, lalu semuanya pulih. Oke, 5 atau 5 poin. Mo Ziyun langsung setuju, hanya untuk melihat kemampuan Yesuan, dan sekarang menambahkan obat ini, tidak ada kerugian. Kemudian, Yesuan melompat tinggi, melihatnya dan menemukan bahwa area ini sudah dibersihkan oleh mereka. Namun, masih banyak tempat lain. Bagaimanapun, mereka hanya membersihkan kurang dari 50. Batu besar yang pecah dari raksasa Luyuan telah memperkirakan bahwa ada ribuan dari mereka dalam 2 putaran. Pada saat ini, tiba-tiba sesosok tubuh muncul. Sebelum para tetua, kalian juga ada di sini. Setelah Mo Ziyun melihat kedatangan itu, dia sedikit terkejut. Aku baru saja melihat kalian dikejar oleh seorang pria besar, jadi aku datang untuk membantu. Aku tidak menyangka akan diselesaikan oleh kalian berdua. Yi Tianlang berkata dengan sedikit tidak berdaya. Berapa umur para tetua, bagaimana yang lainnya dievakuasi? Mo Ziyun bertanya. Yi Tianlang menghela nafas, sebagian besar yang hidup dikirim keluar. Jika masih tidak ada yang keluar, itu seharusnya semua mayat. Jangan katakan ini, raksasa hijau itu tampaknya tidak tergerak. Jika kita bergandengan tangan, mungkin kamu bisa membersihkan semua yang kecil. Ya, jika aku bisa mendapatkan begitu banyak binatang misterius, Tian Yuanzongku pasti lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja, aku takut akan ada binatang misterius di langit. Mo Ziyun mengangguk, dan dengan kekuatan mereka, agak sulit untuk berurusan dengan seorang Dacheng Dadan, dan itu bahkan lebih disebutkan. Yi Tianlang berkata, tidak ada, kita dapat menemukan Zhou Yan dan Lin Biao, keempatnya bersama-sama, seharusnya bisa melawan seorang Tiandan. Yesuan di samping mendengar, tetapi juga sedikit tidak berdaya, 4 orang, apakah ini untuk mengecualikannya? Namun, dia melakukannya sedikit sebelum dia bertemu raksasa Luyuan di Tiandan. Saat ini, mereka bertiga memilih untuk bergabung. Hasilnya 37 poin, Yesuan 3, Tian Yuanzong 7. Tentu saja, ini adalah metode distribusi untuk Dacheng-Dacheng. Untuk Xiaodan dan Xiao Cheng, mereka bermain secara berbeda. Segera, Zhou Yan, tetua rumah Ling Qiao, dan Zhou Yan, kepala desa, juga mengawal para penyintas dan kemudian menemukan mereka. 5 orang bertemu dan sangat efisien. Dalam waktu setengah jam, mereka membersihkan area yang luas ini dan mendapatkan 5 atau 5 poin. Yesuan juga membagi banyak. Kecuali untuk pengeluaran tersebut, jaring menghasilkan 10 burung layang-layang, yang sebagian besar dibuat dengan menjual ramuan obat. Dalam setengah jam terakhir, mereka juga membunuh lebih dari selusin raksasa hijau di tanah Dacheng, dan panennya bagus. Jika Anda memberikan binatang buas misterius ini kepada seseorang, Anda pasti akan dapat menerobos ke surga.
Sangat disayangkan bahwa semuanya dibagi. Jika kita membersihkan sisanya, kita berempat mungkin dapat menerobos ke surga. Keempat orang itu berpikir begitu. Ye Xuan juga benar, tetapi yang dia pikirkan adalah menerobos ke tanah. Namun, mereka tidak berani melanjutkan, karena raksasa sumber hijau tiba-tiba mengeluarkan raungan. Boom! Suara ini mengguncang bumi, diikuti oleh 5 orang Ye Xuan yang melihat bahwa sebuah batu besar meletus. Ini letusan putaran ketiga, hati-hati. Zhou Yan segera berteriak, tidak, ronde ini luar biasa, saya khawatir ini adalah lingkungan alami, pergi, pergi. Teriak Yi Tianlang, Tian Danjing, ketika saya mendengar ini, semua orang segera berbalik dan tidak berani tinggal. Ronde ini pecah, meskipun hanya ada beberapa lusin batu besar, tetapi batu-batu besar ini lebih besar dari yang sebelumnya. Mereka pasti binatang buas misterius dari surga. Jika mereka dikepung, bahkan jika mereka berlima, mereka tidak dapat melarikan diri. Satu kematian. Untungnya, kekuatan wabah ronde ini tidak kuat, tetapi mendarat di dekat raksasa Luyuan. Ketika mendarat, jaraknya 3 atau 4 kilometer dari Ye Xuan. Ye Xuan melompat tinggi dan melihat raksasa-raksasa kecil yang tingginya lebih dari 10 meter. Itu juga merupakan tatapan yang tabu. Dia menghitung bahwa putaran ini mungkin lebih dari 30 letusan, yang semuanya berada di tingkat Tiandan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat lagi melanjutkan pembersihan. Tidak, kalian tidak bisa masuk lagi. Jika kalian berdua ditatap pada saat yang sama, semuanya akan merepotkan. Yi Tianlang berkeringat dingin di dahinya. Sayangnya, sangat disayangkan. Mo Ziyun menggelengkan kepalanya. Tepat saat suaranya jatuh, raksasa hijau besar itu menggeram lagi, dan kemudian raksasa-raksasa kecil dari sumber hijau mulai bergerak keluar. Tidak, pergi. Wajah Zhou Yan berubah dan segera berbalik dan pergi. Tempat ini tidak bisa lagi ditinggali. Kali ini, mereka mundur ke 10.000 meter dan bergabung bersama yang lain. Pada titik ini, di salah satu tebing, kedua sekte mulai menghitung jumlah orang. Tian Yuanzong datang ke 100 orang, hanya menyisakan 30 orang. Ling Xiaofu datang ke 60 orang, dan kurang dari 20 yang selamat. Adapun tunggangan terbang, sudah banyak yang jatuh, dan jumlah binatang misterius juga telah mati, hanya menyisakan 20. Kematian dan cedera benar-benar sangat berat. Gemuruh, ada suara keras dari kejauhan. Semua orang berbalik dan menemukan bahwa raksasa Lu Yuan akhirnya bergerak. Namun, itu di dinasti Yuan. Raksasa sumber hijau itu, bagaimana melakukannya? Sebenarnya dapat menghasilkan ribuan binatang misterius. Itu pasti telah menelan lapis lazuli besar, yang telah berubah, tetapi bagaimana mungkin? Sekarang sudah menjadi raksasa di tingkat Tiandan. Selanjutnya, apakah akan ada bakat kecil di Tiandan? Jika raksasa ini terbunuh, seluruh benua Tianshui akan kacau. Kita hanya bisa menyalahkan kita karena terlalu lemah, dan kita hanya bisa menyaksikan saudara-saudara mati di mata. Para murid yang masih hidup ini berbisik-bisik di sana. Di sisi lain, para pemimpin teratas dari kedua sekte juga berdiskusi. Dinasti Tianyuanku sekarang telah hancur. Raksasa sumber hijau juga berusaha membalas dendam. Aku akan tinggal di sana. Aku khawatir aku tidak akan kembali. Aku hanya dapat menemukan tempat lain. Aku akan menenangkan murid-murid lainnya terlebih dahulu. Mo Ziyun menggelengkan kepalanya. Jalan, ayo lakukan. Aku bisa membuka bagian untuk membiarkanmu tinggal, kata Zhou Yan dengan murah hati. Setelah mendengarnya, Yi Tianlang berkata, mereka yang berterima kasih kepada Zhou karena sudah tua. Hubungan antara kedua sekte itu sangat umum dan tidak ada pertukaran. Sekarang Zhou Yan dapat menyerahkan tempat itu, aku khawatir itu juga karena Ye Xuan. Mereka juga tahu bahwa leluhur Ye Xuan dan Lin Suir awalnya adalah satu keluarga, dan keduanya telah memainkan peran penting dalam sekte masing-masing. Oleh karena itu, kedua sekte memiliki hubungan yang indah di antara mereka secara tidak sadar. Yah, tubuh para murid itu mungkin tidak dapat ditemukan. Kami akan memperbaikinya dan mendiskusikannya sejak lama. Kemudian, kedua sekte membangun sebuah kamp di dekatnya, tetapi suasananya sangat aneh. Setelah raksasa hijau pecah 3 kali, mereka tidak pernah pecah lagi, tetapi telah membongkar seluruh Tianyuan, dan gunung itu adalah raja. Di sisi lain Tianyuanzong, para raksasa Luyuan membuat keributan, dan serigala itu berasap. Meskipun bangunan itu rusak, itu dapat dibangun kembali.
Namun, ada pola yang ditinggalkan oleh leluhur mereka di Tianyuanzong. Susunan ini juga diinjak-injak oleh para raksasa Luyuan. Kedua denominasi meninggalkan beberapa orang untuk menjaga dan mencegah binatang buas misterius itu menyerbu. Adapun yang lain, mereka beristirahat di kamp. Yesuan mengambil semua mayat yang pernah ditemuinya di hutan sebelumnya, dan memberikannya kepada orang yang bertanggung jawab atas penguburan. Kemudian dia kembali ke rumah gua yang dibukanya. Hanya ada satu dinasti Song di Dongfu. Setelah dia melihat Yesuan masuk, dia juga menunjukkan ekspresi aneh. Ada apa? Ekspresi ini. Yesuan bertanya dengan sedikit aneh. Aku merasa lemah, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Song Chongjing sedikit mengernyitkan alisnya. Yesuan tahu bahwa dia pasti telah memperhatikan hal-hal sebelumnya, dan buru-buru berkata, siapapun yang mengatakannya, itu karena musuh terlalu kuat, jadi tampaknya lemah. Sambil berkata, dia pergi ke dinasti Song dan mengeluarkan beberapa binatang misterius di Dan. Dia berkata, semua misteri ini milikmu. Kamu hanya perlu memurnikan alkemi batin ini. Kemudian, kamu dapat menerobos ke Xiaodan di tanah itu, dan ketika itu terjadi, itu akan lebih kuat dariku. Tapi, kalian ini tidak mudah didapatkan, apa yang kalian lakukan untukku? Song Chongjing dengan cepat mendorong Nedan kembali. Yesuan tersenyum ringan dan berkata, aku berada di tengah ring, aku tidak berani memikirkannya. Tidak hanya itu, aku juga menyiapkan salinan untuk saudaramu. Dia juga mengeluarkan binatang buas misterius, dan jika bagian dalam ini terjual habis, harganya pasti akan tinggi. Benarkah? Dinasti Song masih tidak mempercayainya. Yesuan dengan enggan meremas pipinya dan berkata, hanya Neidan, aku akan pergi mengambil lebih banyak untuk dijual. Ketika Song Ding mendengar ini, dia langsung menjadi terkejut, kamu harus masuk lagi. Ada hari di langit, meyakinkan, bukan untuk pergi ke Tianyuan, itu untuk pergi ke Tanah Hijau, sekarang raksasa sumber hijau telah pergi, tidak ada yang bisa mengancamku. Yesuan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku juga ingin pergi. Song Chongjing tampak tegas. Kamu di sini untuk memurnikan binatang misterius. Obat ini dapat mempercepat pemurnian dan internalisasimu. Aku akan pergi ke sana selama beberapa hari. Ketika aku kembali, kamu mungkin dapat menerobos ke tanah. Danjing, Suan mengeluarkan beberapa ramuan obat. Didan, setelah mendengar kata ini, mata Song juga cerah. Dia sekarang menjadi pria kecil di dunia, dan masih ada orang dari Daxian. Dalam beberapa hari, apakah benar-benar mungkin untuk menerobos ke Didan? Pada saat ini, dia tanpa sadar melihat ke bawah dan menemukan bahwa semua binatang misterius semuanya berada di Dan, dan tidak ada seorang pun yang merupakan dan dalam dari Dan. Kalau begitu kamu berhati-hatilah, aku menunggumu untuk kembali ke sini. Setelah memikirkannya, Song memutuskan untuk tidak mengikutinya. Aku hanya berkata kepada para tetua, aku mungkin akan membawa semua orang kembali ke Ling Xiaofu. Kamu harus kembali dulu. Ketika aku kembali ke Ling Qiao, aku akan kembali ke Ling Xuan. Yesuan berkata, baiklah. Song Chongjing mengangguk dengan cekatan. Dia tidak percaya pada Yesuan beberapa kali sebelumnya, tetapi kali ini, dia percaya diri. Alam Daceng-Daceng dapat dengan mudah memecahkan raksasa hijau dari tanah kecil Xiaodan, yang mungkin hanya satu orang yang dapat melakukannya. Keduanya tinggal dengan tenang di gua untuk sementara waktu, kemudian para tetua dari para tetua mengirim orang untuk kembali ke Ling Qiao. Adapun Yesuan, dia mengendarai Ling Qiao Dapeng dan pergi ke Tanah Hijau. Tanah Hijau ini adalah raksasa sumber hijau, dan sekarang raksasa Luyuan telah meninggalkan Raja Gunung. Oleh karena itu, Yesuan ingin mengunjungi Tanah Hijau ini. Wu Ren memurnikan Nei dan pada tingkat yang sama, perbaikannya dapat ditingkatkan secara signifikan, jika pemurnian dan tingkat tinggi, perbaikannya bahkan lebih ribuan mil. Meskipun perbaikan yang diperoleh dengan cara ini agak tidak stabil, jika dan yang dimurnikan ditukar dengan Yesuan, kecepatan pemurnian tidak hanya dapat ditingkatkan secara signifikan, tetapi juga tidak memiliki efek samping. Jadi kali ini, Yesuan ingin membunuh banyak Nedan, dan kemudian menjualnya dengan dan yang dimurnikan. Keuntungannya pasti dapat melebihi pendapatan dan secara langsung. Namun, tanah harta karun ini memiliki beberapa pesaing. Ling Xiaofu datang ke para tetua dari dua Didan, kepala pemurni Hu Chang dan kepala alkemis. Sedangkan untuk Sekte Tianyuan, ada dua tetua yang datang ke Danceng, dan persaingannya tidak kecil. Kelima orang itu melakukan perjalanan ke Ling Luo Dapeng ke Tanah Hijau.
Mereka menghabiskan hari itu dan hanya menghabiskan 1 hari. Kemudian, mereka membiarkan Ling Xiao Dapeng beristirahat di tempat yang aman, dan kemudian masing-masing memasuki tanah hijau. Oh, aku memiliki induksi, dan efisiensinya pasti lebih dari jumlah mereka berempat. Ye Xuan mencibir, mengapa hanya ada sedikit dewa yang kuat di 4 domain utama, yaitu, karena ada sedikit binatang misterius, dan tidak ada pembudidayaan tambahan untuk binatang misterius, maka mereka hanya dapat ditumpuk oleh waktu. Jika Anda mendapatkan banyak binatang misterius, maka rumah Ling Qiao pasti akan dapat melampaui Tianyuan. Namun, Ye Xuan tidak berani mempedulikannya. Bagaimanapun, masih ada binatang misterius Dacheng. Arah jam 3, 600 meter. Ye Xuan memejamkan mata dan merasakannya. Itu segera meledak. Membunuh, mulai. Titik. Tanah hijau itu tidak besar, dan kelima orang itu masuk dari tempat yang berbeda. Saya khawatir hanya butuh 2 hari untuk membunuh binatang misterius di dalamnya. Efisiensi Ye Xuan sangat cepat. Hanya dalam setengah hari, dia telah membunuh ratusan binatang misterius, dan telah memperoleh 100 jenis binatang misterius yang berbeda. Di antara mereka, ada 7 Nedan di Didan. 3 di antaranya kecil di wilayah Didan. Jumlahkan, mungkin. Namun, saat malam tiba, Ye Xuan tiba-tiba melihat mayat. Mayat manusia yang mengejutkannya. Ye Xuan menatapnya dan mendapati mayat yang telah dilihatnya, langsung terkejut dan bergumam, ini bukan tetua Tianyuanzong, bagaimana bisa mati di sini? Dia tanpa sadar menyelidiki dan mendapati bahwa tidak ada makhluk hidup di sekitarnya, lalu dia pergi. Mayat ini memang tetua agung Tianyuanzong. Hari ini, tetua Yuanzong adalah penguasa tanah kecil Xiaocheng, ditambah sepotong barang Cina yang dibeli dari Ye Xuan, meskipun itu di tanah dan di Dacheng. Binatang misterius itu juga memiliki kekuatan pertempuran. Namun, ia sudah mati di sini. Ye Xuan memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa orang itu tumpul ketika dia meninggal, dan tidak ada luka di tubuhnya. Dia tidak tahu bagaimana cara mati. Cincin Qiankun dan sekolah menengah masih ada di sana. Sepertinya itu bukan buatan. Apa yang membunuhnya? Ye Xuan sangat terkejut di dalam hatinya dan langsung mengumpulkan cincin Qiankun dan tanah Zongpin. Namun, ketika dia mengumpulkan mayat, dia tiba-tiba menemukan bahwa mayat itu tidak dapat dibawa ke dalam cincin. Mengapa demikian? Ye Xuan sangat terkejut, sistem fagositosis tidak dapat menerima mayat, tetapi Qiankun bisa. Tetapi saat berikutnya, dia tahu mengapa. Di dalam perut mayat ini, tampaknya ada sesuatu yang berenang. Pada saat ini, benda itu tiba-tiba berenang ke tenggorokan tubuh, dan kemudian tiba-tiba meledak. Tidak baik. Ye Xuan bereaksi dan buru-buru menguraikan pedang 8 berbahaya dan memadatkannya menjadi perisai berkepala 8, menghalanginya di depannya. Boom! Satu benda mengenai 8 perisai, tetapi diblokir oleh 8 perisai, Ye Xuan tidak bisa melihat. Dia memancarkan secercah cahaya, dan ketika suara itu terdengar, ada danyuan yang menyembur keluar. Tidak peduli apapun dirimu, pertama-tama bongkar 8 bagianmu dan katakan, 8 angin liar membunuh. Pada saat itu, perisai itu terkoyak dan mulai menjalankan lintasan yang rumit. Pada kecepatan tinggi dari 8 sisi tajam, Ye Xuan melihat cahaya hijau menyala ke rumput di samping. Mau lari, Ye Xuan mengeluarkan busur produk tengah dan menembakkan anak panah naga ke arah itu. Suhu yang sangat tinggi langsung membakar pohon-pohon yang menghalangi jalan, tetapi masih lolos oleh para hantu. Apa itu? Seberapa cepat? Ye Xuan menampakkan warna samar. Bahkan matanya tidak melihat apa itu, dan ketika benda itu bergerak, dia masih bisa merasakan sesuatu. Setelah dia masuk ke rumput, dia tidak bisa merasakannya. Ini berarti bahwa benda ini masih ada, apa-apaan benda ini, bahkan langsung dibor ke tenggorokan, tapi untung saja ada 8 perisai liar, kalau tidak organ dalamku akan dimakan olehnya. Memikirkan hal ini, Ye Xuan juga tanpa sadar menelan ludah, buru-buru mengangkat tangannya untuk menembakkan panah naga, membakar semua sekelilingnya, dan membiarkan benda hantu itu muncul. Namun, saat dia mengangkat tangannya dan menembakkan panah ketiga, lampu hijau muncul. Akhirnya keluar, aku diam saja dan melihat bagaimana kamu masuk. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, sekali lagi mengerahkan 8 angin liar untuk membunuh, sambil mengangkat busur panjang di tangannya, melesat ke langit. Hujan anak panah, bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menembus pepohonan di sekitarnya.
Cahaya hijau itu juga ketakutan dan bergegas ke kejauhan. Ye Xuan menangkap sosoknya dan berkilauan. Seni bela diri tingkat Zongbin, panah jiwa yang patah. Panggil, anak panah itu meleset, tetapi tidak mengenai hantu itu. Kecepatannya sudah lebih cepat dariku. Ye Xuan terkejut lagi. Kecepatannya sudah cepat. Bahkan jika dia adalah seorang prajurit Xiaodan, dia tidak akan bisa mengejarnya. Dan hantu ini bahkan lebih cepat dari Ye Xuan, itu seharusnya menjadi puncak bumi. Hantu ini tampaknya ular kecil, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat dariku, masih tidak mengejar. Meskipun sangat berharga untuk mengatakan bahwa binatang misterius Dacheng sangat berharga, mudah untuk membiarkan seorang prajurit yang pertama kali memasuki tanah dan menerobos ke Xiaodan, tetapi ular kecil ini tidak takut membunuh angin. Ye Xuan juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Jika tidak sengaja masuk ke perut, akan merepotkan. Tidak masalah jika jantung dimakan. Jika ginjal dimakan, bagaimana bisa memainkannya? Oleh karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk berjongkok sekali. Setelah tubuh para tetua Yuanzong dikumpulkan, Ye Xuan langsung pergi ke arah yang berlawanan. Kemudian, dia menemukan tempat untuk menuangkan barang-barang para tetua agung di atas ring ke ruang melahap. Tidak buruk, itu hal yang baik untuk seniman bela diri dan Wu kecil. Ye Xuan tersenyum dan tidak bisa menutup mulutnya. Jika bukan Neidan, akan ada 1 triliun titik fagositosis, yang sedikit menelan. Dia dengan hati-hati menghitung bahwa ada 33 dan dalam didan, 3 di dandan, dan 2 di dandan. Jumlahkan, kristal fagositosis sekitar pukul 5. Selanjutnya, dia mulai membunuh lagi, tetapi sekarang dia tidak bisa bertahan, jika dia tidak hati-hati, ginjalnya mungkin dimakan. Area hijau malam hari tidak kusam, banyak tanaman akan memancarkan cahaya hijau redup, dan warna hijau tak berujung dapat menyembunyikan binatang buas misterius dengan kulit hijau. Namun dengan efek darah, Ye Xuan dapat dengan mudah menemukan binatang buas misterius ini. Pada saat ini, hei, sebuah suara halus jatuh ke telinga Ye Xuan. Ini bukan suara angin, tetapi sesuatu yang bergerak di tanah. Itu hantu. Ye Xuan tiba-tiba merasakannya, itu adalah ular kecil. Namun, kali ini situasinya agak istimewa. Ular kecil ini baru saja masuk ke mulut seseorang. Siapa itu? Hati Ye Xuan bergetar, dan sekarang di tanah hijau, kecuali dia, hanya ada 3 orang yang tersisa. Saya tidak tahu siapa yang mati, siapa itu? Ye Xuan berdiri ratusan meter jauhnya, mengeluarkan busur barang-barang Cina, dan menunggu. Sosok yang berjarak ratusan meter itu marah, dan akhirnya lemas di lantai, tidak ada kehidupan. Karena sudah mati, maka aku akan menyinggung. Kilatan cahaya Ye Xuan menyambar dengan cepat dan menembakkan beberapa anak panah jiwa yang patah. Panggil, anak panah jiwa yang patah itu kosong dan mengenai tubuh. Apakah itu di tengah? Ye Xuan mengerutkan kening, dan membuat beberapa anak panah di masa lalu, untuk berjaga-jaga. Sebanyak 7 anak panah, semuanya ditembakkan di perut tubuh. Setelah itu, Ye Xuan tidak merasakan sesuatu keluar dari mulut tubuh. Kemudian dia bergegas mendekat. Mayat ini, bukan orang lain, adalah kepala pemurni pemerintahan Ling Qiao, Hu Changlao. Namun, tubuh Penatua Hu sudah penuh dengan lubang, dan jiwanya hancur melalui lubang itu 7 kali. Saya tidak pernah berdosa, saya tidak bermaksud mencambuk tubuh. Setelah berduka selama 2 detik di hati Ye Xuan, dia berjalan diam-diam. Pada saat ini, tiba-tiba ada sekelompok tetua hijau, dan langsung menuju Ye Xuan. Belum mati, wajah Ye Xuan bermartabat, dan pedang berusia 8 tahun itu tiba-tiba hancur. 8 perisai liar, hei, 8 perisai liar terbentuk dalam sekejap, dan itu adalah kebetulan bahwa kepala ular itu tertangkap. Ye Xuan tidak peduli dengan 3721, langsung mengangkat tangannya adalah panah jiwa yang patah. Panggil, Han Mang melintas, dan kepala kecil dari tengah 8 perisai ditembakkan. Hei, 8 perisai liar terbuka, dan tubuh ular itu jatuh ke tanah. Pada saat ini, Ye Xuan melihat penampilan ular kecil ini. Ular kecil ini tidak berbeda dari ular biasa, kecuali bahwa ia berwarna hijau dan memiliki simbol lingkaran di kepalanya. Jadi, ular biasa memiliki kecepatan yang begitu cepat, apa itu? Ye Xuan berjongkok dan meletakkan tangannya di atas ular yang mati. Dia diam-diam berkata, melahap. Tetapi saat berikutnya, dia mendengar suara sistem yang berbeda dan tidak pernah terdengar sebelumnya. Hei,
Tuan rumah melahap tubuh binatang buas yang menelan dan memberi sedikit poin lanjutan. Apa? Yesuan agak aneh, menenggelamkan pikirannya ke dalam sistem fagositosis. Pada saat ini, selain kristalisasi fagositosis dan titik-titik fagositosis tersebut, sistem fagositosis memiliki titik lanjutan. Dia bertanya-tanya kapan titik lanjutan ini digunakan, dan itu adalah pengingat. Hei, nyalakan sistem darah lanjutan. Yesuan, kilatan cahaya, sistem darah lanjutan. Dia dengan cepat memeriksa darah tinggi dari fusi tersebut dan menemukan bahwa ada lebih banyak cabang. Darah binatang buas itu maju. Rute lanjutan 1, kekuatan. Kemajuan saat ini adalah 0, setiap langkah meningkatkan kekuatan kedua tangan. Rute lanjutan 2, lincah. Kemajuan saat ini adalah 0, setiap langkah meningkatkan kecepatan 10%. Darah macan tutul guntur, maju. Rute lanjutan 1, lincah. Kemajuan saat ini adalah 0, setiap langkah meningkatkan kecepatan 10%. Rute lanjutan 2, kekuatan melompat. Kemajuan saat ini adalah 0, dan setiap langkah meningkat sebesar 10%. Darah Wanhua dapat ditingkatkan. Rute lanjutan 1, kecepatan pemulihan. Level saat ini adalah 0, dan setiap level meningkat sebesar 10%. Rute lanjutan 2, kemampuan detoksifikasi. Kemajuan saat ini adalah 0, setiap langkah meningkatkan kemampuan detoksifikasi. Darah Kaisar Pedang dapat ditingkatkan. Rute lanjutan 1, kekuatan ilmu pedang. Level kemajuan saat ini adalah 0, setiap langkah meningkatkan kekuatan ilmu pedang. Rute lanjutan 2, kekuatan sentimental. Kemajuan saat ini adalah 0, setiap langkah untuk meningkatkan persepsi keterampilan pedang. Yesuan memiliki lebih dari selusin pembuluh darah sebelumnya, dan setiap darah dapat ditingkatkan. Dia melihatnya dan menemukan bahwa titik lanjutan ini benar-benar buk 2 rute lanjutan dari darah binatang buas sangat berguna. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kekuatan kedua tangan, dan yang kedua adalah untuk mengatakan kecepatan kaki. Jika Anda mendapatkan 10 poin lanjutan, dan darah binatang buas yang gesit ditingkatkan 10 kali, apakah kecepatannya akan berlipat ganda? Dia melihat semua rute lanjutan dari darah dan menemukan bahwa yang terbaik adalah menggunakan kecepatan bergerak. Selama kecepatannya secepat tiang, bahkan jika Anda menggunakan cabang, Anda dapat menusuk orang tersebut, bergerak dengan kecepatan ekstrim, dan menendang kepala manusia dengan satu kaki. Dia tidak memiliki kecenderungan kekerasan, kekuatan bukanlah favoritnya, jadi tentu saja memilih kecepatan gerakan, 10% dari kecepatan gerakan. Ini kemungkinan akan menjadi kemenangan atau kekalahan pertempuran. Tetapi saat berikutnya, Yesuan tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Kemajuan kecepatan gerakan, darah binatang buas dan darah macan tutul semuanya, dan darah binatang buas dan darah macan tutul semuanya fisik dan berdarah. Di masa depan, hanya satu jenis darah yang dapat ditingkatkan ke atas, dan hanya sirkulasi darah atas yang dapat dipertukarkan. Promosi kedua naik. Setelah kemajuan darah binatang buas, darah Beastmaster disebut darah binatang buas. Darah Beastmaster memiliki kekuatan dan kecepatan, dan darah macan tutul murni kecepatan, dan memiliki kemampuan untuk melompat. Jika Anda memilih kecepatan lanjutan dari darah macan tutul cahaya listrik, itu pasti akan lebih cepat daripada kecepatan lanjutan darah Beastmaster. Pertanyaannya adalah, darah mana yang akan dipromosikan ke atas di masa depan? Ini adalah perbedaan kecepatan. Selain itu, dengan asumsi bahwa darah binatang buas dinaikkan ke darah Beastmaster, apakah efek lanjutan akan dihapus, dan titik lanjutan akan hilang, atau akan dikembalikan? Kedua pertanyaan ini membuat Yesuan sangat terjerat. Setelah berpikir sejenak, dia membuat keputusan. Ambil dia yang jelas dan tidak jelas, pertama-tama tingkatkan arus dan kemudian katakan, darah Beastmaster, terserah Anda. Saat ini, Yesuan secara langsung memilih kecepatan darah binatang buas tingkat lanjut. Hei, keberhasilannya meningkat, dan kecepatan gerakan tuan rumah meningkat 10%. Setelah mendengar nada ini, sosok Yesuan melesat dan mulai terbang. Benar saja, kecepatan gerakannya meningkat 10%, dan penggunaan seni bela diri tubuh juga efektif. Dengan peningkatan ini, kekuatan tempurku meningkat setidaknya 20% hingga 30%. Yesuan tertawa beberapa kali dan berjalan-jalan di hutan, terlihat sangat nyaman. Dia telah membuat keputusan untuk menaikkan darah binatang buas ke atas, karena itu meningkatkan seluruh konstitusi.
Dia juga tidak ingin menyerahkan poin lanjutan kepada garis keturunan teratas, dan hidup di masa sekarang. Mengenai darah macan tutul berdarah, tunggu sampai nanti saat Anda membeli perluasan garis keturunan teratas. Kali ini, Ye Xuan benar-benar tidak salah, tidak hanya pendapatan Xuan Bismei dan, tetapi juga poin lanjutan ini. Ular kecil itu disebut binatang menelan. Tidak heran Anda telah memakan begitu banyak organ dalam, atau setebal jari-jari Anda. Baiklah, biarkan saya menemukannya lagi dan melihat apakah ada. Memikirkan hal ini, Ye Xuan tidak lagi tinggal, dan sekali lagi mencari tanah hijau ini. Dia berharap akan ada 10 dan 8 binatang menelan lainnya, sehingga kekuatannya dapat meningkat beberapa kali lipat. Namun, sudah sangat sulit untuk menghadapi binatang menelan. Dia memberikan seluruh bagian tanah hijau ke masa lalu, tetapi tidak melihat binatang menelan kedua lagi. Tampaknya binatang menelan pertama adalah yang dibunuh olehnya. Sayangnya, aku tidak tahu apakah binatang pemakan ini adalah ular kecil atau semacamnya, kuharap aku bisa bertemu dengannya lagi. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dalam perjalanan menuju binatang pemakan itu, dia juga membunuh banyak binatang misterius. Meskipun kecepatan gerakannya hanya meningkat 10%, efisiensinya telah meningkat pesat. 2 hari kemudian, dia hampir membunuh binatang misterius itu di tanah terpencil yang hijau. Seluruh area hijau itu sunyi, dan bahkan burung-burung menjerit, dan makhluk-makhluk itu terbunuh. Panen Ye Xuan juga sangat banyak, tidak termasuk para tetua Tian Yuanzong dan kepala pemurni pemerintahan Ling Qiao, Hu Changlao. Dia memiliki total lebih dari 270 orang dari berbagai tingkatan. Ada 17 di Dan, dan 10 di Xiaodan, dan ada 2 di Dadan. Tidak hanya itu, dia juga melahap lebih dari selusin titik fagositosis dengan menelan mayat dan harta surgawi, sehingga totalnya menjadi 35. Ini masih belum termasuk 2 bagian dalam dari 2 lainnya. Dia memperkirakan bahwa jika semua orang dan endogen ditelan, wilayah kekuasaannya tidak jauh dari daratan. Pada titik ini, dia sudah bergegas ke posisi Ling Xiaodapeng. Di hadapannya, sesepuh Tian Yuanzong dan kepala alkemis Ling Xiaofu telah tiba. Ye Xuan, kamu akhirnya di sini. Bahkan ketika para sesepuh melihat Ye Xuan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Bahkan para sesepuh, Ye Xuan dengan hormat menyapa. Ketika dia berada di tanah hijau, dia bertemu dengan para sesepuh. Itu sudah menjadi kisah tentang rasa malu Penatua Hu, jadi bahkan para sesepuh sudah tahu. Adapun Tetua Agung Tian Yuanzong, dia juga dengan jujur mengatakan bahwa tubuh Tetua Agung itu langsung dipindahkan ke Penatua Penegak Hukum Tian Yuanzong, lelaki tua di sebelah Huchang. Oh, aku tidak menyangka para tetua meninggal dengan sangat buruk, dan perutnya berlubang. Tetua Penegak Hukum Tian Yuanzong menggelengkan kepalanya dan mengambil mayatnya. Selain mayat, Ye Xuan juga mengambil relik para Tetua Agung Tian Yuanzong, termasuk yang ada di dalamnya, dan sekarang dia tidak kekurangan spar ini. Para pendahulu mohon berkabung. Ye Xuan pingsan. Jalan seni bela diri, hidup dan mati semuanya adalah takdir, hehe. Tetua penegak hukum menghela nafas lagi. Bahkan para tetua agak sedih, karena Tetua Hu adalah teman baiknya, dan mereka telah bergabung dengan rumah Ling Qiao selama beberapa dekade. Tanpa diduga, Tetua Hu hancur di sini. Bahkan para tetua dengan cepat pulih. Bagaimanapun, mereka terbiasa dengan angin kencang dan berbalik dan bertanya, lupakan saja, jangan sebutkan ini, bagaimana panenmu? Setelah mendengar pertanyaan ini, Ye Xuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Bahkan para tetua dari para tetua dan tetua Tian Yuanzong melihat senyumnya dan segera mengerti bahwa panen Ye Xuan telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat membayangkan. Para tetua penegak hukum bahkan menghela nafas lagi dan lagi, itu benar-benar sungai yang setelah mendorong ombak, ombak lebih kuat dari ombak. Ngomong-ngomong, apa itu sungai yang se? Sekarang, ketiga orang itu sudah berada di tempat yang sama, jadi mereka langsung menunggangi Ling Xiaodapeng dan bergegas kembali ke Ling Qiao. Mengambil keuntungan dari kesempatan untuk kembali, kedua tetua itu juga mulai memurnikan dan bagian dalam, mereka adalah satu tanah dan Xiao Cheng, satu adalah pintu masuk pertama ke Dan, perbaikannya semua di ambang terobosan, selama pemurnian dan internal yang sesuai mungkin Anda bisa menerobos. Setelah 10 hari, mereka juga kembali ke Ling Qiao. Pada saat ini, rumah Ling Qiao telah membuka area di dekat Tianzifu untuk tinggal dan membudidayakan para murid Tian Yuanzong setelah Ye Xuan kembali. Dia juga langsung kembali ke kediaman,
tetapi menemukan bahwa dinasti Song tidak ada di sana, jadi dia pergi ke Ling Xiaofeng dan mencari para tetua. Kalian sudah kembali, bagaimana panen ini? Zhou Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak buruk, tetapi Hu Chang sudah mati, dan tubuhku telah kuberikan kepada para tetua. Ye Xuan menghela nafas. Ketika Zhou Yanyi mendengarnya, dia juga menunjukkan ekspresi tertegun, tetapi dia dengan cepat melambat dan berkata, "Hei, hidup dan mati memiliki takdirnya sendiri. Terlalu banyak tetua, potong Alkitab." Ye Xuan bertanya lagi. Dia telah pergi selama lebih dari setengah bulan, dan dia tidak tahu bagaimana dinasti Song memurnikan pemurnian batin. Ini, Zhou Yan terdiam. Ini membuat hati Ye Xuan bergetar. Itu tidak akan terjadi. Apa yang terjadi? Kamu dapat yakin bahwa dia baik-baik saja, baru saja memasuki pemerintahan ke dalam kondisi yang sangat luar biasa. Kamu ikut denganku. Zhou Yan berdiri. Kondisi yang sangat luar biasa. Ye Xuan mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit berkerut. Bagaimana dengan metode yang luar biasa? Dia mengikuti Zhou Yan dan akhirnya pergi ke pintu ruang latihan, lalu Zhou Yan diam-diam membuka pintu dan masuk. Ye Xuan mengikutinya dan mendapati bahwa dinasti Song dan penguasa Song sedang duduk di dua ranjang batu, duduk bersila dan tertutup. Yang membuatnya heran adalah bahwa Song Ding memiliki lapisan kristal es yang menempel di tubuhnya, yang terkadang mengeluarkan embun beku. Penguasa Song, seluruh kulit orang itu merah dan berkeringat. Ketika dia baru saja memasuki pintu, dia merasakan dua rasa yang berbeda. Tetua Taiwan, ini, Ye Xuan berbalik dan bertanya. Setelah mereka kembali, mereka enggan untuk mundur, dan kemudian ada situasi seperti itu. Ini adalah hari ketiga. Dalam 3 hari ini, mereka belum bangun sekalipun. Para tetua juga menggelengkan kepala dengan enggan. Saya telah hidup selama beberapa dekade, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat ini. Saya telah melihatnya sekali dalam sebulan. Dia mengatakan bahwa keduanya adalah tubuh khusus yang disebut Yin dan Yang. Tetua Agung, kembar Yin dan Yang. Ye Xuan bertanya, apa ini? Hukumnya adalah Yin dan hukumnya adalah Yang. Jika kedua orang itu berlatih bersama, mereka akan memasuki kondisi khusus ini. Kecepatan kultivasi akan 10 kali lebih tinggi daripada orang biasa, atau bahkan 100 kali lipat. Mereka tidak memiliki ini sebelumnya, jadi kurasa itu seharusnya yang kuberikan kepada mereka, yang mengaktifkan darah. Para tetua menjawab. Setelah mendengarkan Ye Xuan, dia tiba-tiba teringat bahwa selain dia, orang biasa juga bisa memiliki darah. Ada 2 jenis darah. Ada sebuah legenda di daratan Tianshui. Konon, beberapa orang kuat akan memadatkan aliran seumur hidup mereka menjadi benih darah sebelum mereka meninggal, lalu mewariskannya kepada orang lain. Selama orang tersebut berhasil memurnikan benih darah, ia mungkin akan mendapatkan kekuatan magis dari orang kuat tersebut, yang umumnya adalah seni bela diri. Jenis darah lainnya muncul secara acak pada seseorang. Beberapa orang terlahir dengan kekuatan ilahi, beberapa orang tidak menyerang orang lain, beberapa orang tidak takut dingin. Ini adalah darah, dan persepsi beberapa orang tentang pedang lebih maju dari waktu ke waktu. Tidak diragukan lagi bahwa saudara laki-laki dan perempuan penguasa Song dan dinasti Song adalah jenis darah kedua. Darah, tidak akan ada salahnya. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Wen Yue berkata bahwa saudara kembar Yin dan Yang ini sangat langka, biasanya muncul di antara saudara laki-laki dan perempuan. Ini disebutkan dalam sebuah buku yang ditinggalkan oleh ayahmu. Para tetua menjelaskan, ayahku. Ye Xuan tertegun, dan segera mengerti bahwa itu seharusnya Ye Chong kepada Lin Wenyu. Jadi kamu tidak perlu khawatir, kamu lihat lagi, apa alam mereka berdua sekarang. Tetua itu tiba-tiba berkata. Ye Xuan mendengar kata-kata itu dan dengan hati-hati merasakannya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa dinasti Song dan penguasa Song sebenarnya adalah tanah dan. Ya Tuhan, bahkan dengan bantuan dan yang halus, itu tidak akan menembus ke tanah dan. Ye Xuan kagum, sebelum dia baru saja membicarakannya. Butuh waktu sehari bagi dinasti Song untuk menembus setengah langkah dan Yuanjing ke Sendan, tetapi itu hanya binatang misterius dan. Ketika dia pergi, dia memberikan binatang misterius dinasti Song, dan dia adalah binatang misterius di Dan. Binatang misterius di Dan, ditambah si kembar Yin dan Yang ini, biarkan mereka langsung masuk ke Didan, dan ketika mereka bangun, itu sudah menjadi tanah Dan. Mengangguk, Dadan Daceng juga merupakan pangkatnya saat ini. Apakah itu?
Ye Xuan juga memperhatikan dengan tenang. Fisik ini memang bagus. Menurut ini, kecepatan dinasti Song dan penguasa Song dapat ditingkatkan. Baiklah, kita tidak usah di sini, keluar saja dan bicara. Para tetua menutup pintu batu dan pergi bersama Ye Xuan. Melihat dinasti Song baik-baik saja, tetapi ada berkah besar, Ye Xuan juga dalam suasana hati yang baik. Kemudian, para tetua Taisang datang ke halaman bersama Ye Xuan dan duduk. Katakan, berapa banyak yang kamu dapatkan kali ini? Para tetua bertanya dengan penuh semangat. Ye Xuan ragu-ragu sejenak, berkata, binatang buas misterius dan totalnya 270, cukup untuk para murid di sekte. Apa? 270? Apakah kamu yakin? Para tetua, ketika mereka mendengar jumlahnya, segera bangkit dan berseru. Jika jelas, 160. Orang yang memasuki Danding, 79 orang di dunia, dan 31 orang di Dacheng. Ye Xuan melanjutkan, kali ini, para tetua melayani, meskipun ranah Ye Xuan tidak tinggi, tetapi kekuatannya sudah cukup kuat untuk membuatnya merasa canggung. Ini, sekarang aku berada di Dewa-Dewa Lingfu, dan ada 20 orang, Del. Ini hanya manusia, berapa banyak tuan tanah yang ada di Dandan? Kata para tetua, setengah tiba-tiba memikirkannya. Pertama kali memasuki tanah 17 tanah dan Xiao Cheng 10, tanah dan Dacheng 2. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Awalnya, dia ingin meninggalkan sedikit untuk dinasti Song, tetapi sekarang tampaknya itu tidak lagi diperlukan. Ketika dinasti Song terbangun, itu sudah berada di tengah-tengah tanah. Begitu banyak, para tetua terkejut lagi. Sebelum mereka membersihkan sebagian area, tampaknya binatang buas misterius itu tidak ditambahkan ke Ye Xuan. Para tetua Taiwan, bahkan para tetua mendapatkan binatang misterius di dalam dan 3/4 akan diserahkan ke rumah Ling Qiao, ini seharusnya cukup. Ye Xuan tiba-tiba bergegas ke para tetua sambil menggoyangkan alisnya. Terlalu tua, wajahnya hitam, berkata, kamu anak kecil, buka harga. Di hadapan para tetua, Nei dan ini bukan jumlah yang kecil. Ye Xuan melanjutkan, kurang omong kosong, kamu buka, sekarang kita tidak buruk. Para tetua sangat mendominasi. Kalimat ini juga mengejutkan Ye Xuan. Dengan begitu banyak Neidan, apakah benar-benar enak untuk dimakan? Ye Dan, yang merupakan seorang Dacheng dan ditunggal, bisa mendapatkan 8 poin kristal yang melahap. Jika diganti dengan spar, itu adalah 80.000 keping spar, yang setara dengan 100 keping berukuran sedang. Tunggu, para tetua telah melihat menstruasi sebelumnya, yaitu, dia sudah keluar. Sulit, ketika ayah dulu melihatnya, meninggalkan banyak hal baik. Ye Xuan tiba-tiba memiliki ide ini di dalam hatinya, tetapi dia tidak lagi memikirkannya. Karena para tetua mengatakannya, dia akan membukanya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakannya. Hati Ye Xuan sedikit mendidih, dan berkata, 100.000 spar halus dari Dacheng Jingdadan, 30.000 dari Xiao Cheng Didan, 5.000 dari pertama kali memasuki tanah, 2.000 orang dari Dacheng 300 dan Cheng Xiao Cheng, pertama kali memasuki dan. Pertama kali Anda memasuki Dantian, Anda akan dikirim putih. Para tetua di wajah itu tenggelam, dan hatinya gelap. Ye Xuan benar-benar pembukaan yang besar untuk singa. Bagus, putih. Ye Xuan dengan murah hati setuju, berkata, apakah Anda berdagang sekarang? Anda menunggu saya sebentar. Para tetua berkata, mereka pergi. Melihat ke arah keberangkatannya, tebakan Ye Xuan juga ditegaskan bahwa dia terlalu tua, dan dia harus pergi ke penatua yang lama Lin Wenyu. Sepertinya ayah saya masih memiliki sedikit kasih sayang kepada para tetua, meninggalkan banyak hal baik, tetapi mengapa tidak mengeluarkannya lebih awal dan pergi ke Zhongzhou untuk membeli beberapa senjata seni bela diri. Ye Xuan sangat bingung. 8 tahun yang lalu, ketika Ye Chong meninggalkan kekaisaran Xuanyang, dia sudah menjadi dewa, jadi dia secara alami datang ke waktu yang sama ketika dia datang ke Ling Qiao. Binatang-binatang misterius ini sangat berharga bagi orang-orang para dewa, tetapi bagi Ye Chong, para dewa dan para dewa, saya khawatir itu hanya tamparan di wajah. Para tetua telah pensiun selama lebih dari 1 dekade, dan itu seharusnya karena mereka tidak ingin menghancurkan 4 domain utama. Tunggu, mundur, memikirkan hal ini, mata Ye Xuan tiba-tiba menjadi canggung. Alam para tetua mungkin telah menembus ke surga, atau keajaiban. Dia mengerang dalam hatinya dan mengingat hal lain. Sebelum pergi ke Tanah Hijau,
dia menjual barang-barang Cina kepada para tetua. Pada saat itu, para tetua sangat percaya diri di mata mereka. Mereka tidak takut bahwa orang-orang Tianyuanzong telah memperoleh produk-produk Cina dan menembaknya. Sekarang saya ingin datang, itu harus diikuti oleh para tetua. Ternyata itu sangat disayangkan. Jika para tetua mengambil tembakan, lapis lazuli mungkin menjadi milik kita. Saya mungkin dapat langsung menerobos ke surga dan bahkan para dewa. Yesuan memperlihatkan ekspresi tak berdaya. Pria tinggi itu adalah orang yang tinggi. Setelah lebih dari 10 tahun mengasingkan diri, suasana hatinya berada di luar jangkauan orang kebanyakan. Sebuah lapis lazuli besar tidak bergerak. Tentu saja, mungkin juga para tetua tidak akan melihat ke atas. Segera, para tetua akan kembali. Yesuan telah lama menghitung, sekitar 670.000 spar terbaik, yang masih merupakan sebagian kecil dari 700 keping spar terbaik. Wow, haha, melahap lebih dari 100, keren. Ketika Yesuan mengambil alih spar, seluruh orang itu menjadi keren. 67.000 spar terbaik, jika semuanya ditelan, itu adalah 67 poin fagositosis, ditambah kepemilikan aslinya sebesar 35 poin, mencapai 102. Sekarang, dia telah menaikkan 3 jenis uang ke puncak darah pertempuran, dan darah. Namun, wilayah itu masih jauh. Baiklah, dengan cara seperti itu, bisakah kamu meningkatkan ramuan obat yang disempurnakan 100%? Para tetua bertanya, hei, benda itu adalah yang lain. Yesuan menunjukkan senyum licik. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk pemerasan. Bisakah kamu melewatkannya? Kamu adalah anak yang berhati hitam, buka harga. Para tetua meraung. Baiklah, 500 spar terbaik. Yesuan berkata dengan santai. Dan pemurnian, yang dapat meningkatkan kecepatan pemurnian dan pemurnian binatang buas bagian dalam dari binatang buas misterius, hanya membutuhkan 5 miliar untuk menelan poin. Namun, 500 spar terbaik setara dengan 50 miliar. Sederhananya, harganya telah naik 10 kali lipat. Dasar bocah. Para tetua berkata, iya. Yesuan mendengar kata-kata itu, hampir tidak takut mati. Satu pembukaan adalah 1000, tetapi untungnya poin menelannya cukup, atau dia akan kehilangan muka. Dia menghabiskan 5 kristalisasi fagositosis secara langsung dan menukar 1000 dan yang disempurnakan. Hei, 5 kristal yang ditelan, berubah 10 kali, berubah menjadi 50, itu sangat keren. Yesuan menerima spar terbaik, saat ini di ruang melahapnya, sudah ada lebih dari 1 juta keping spar terbaik. Secara total, dia memiliki 147 kristal melahap. Ini cukup baginya untuk menerobos ke tanah. Dengan ini, kekuatan keseluruhan pemerintah Lingqiao saya dapat meningkat 2 atau 3 tingkat, tidak lebih buruk dari kota utama Zhongshu. Para tetua berteriak. Benar, juga para tetua, mungkin Anda harus memiliki banyak spar terbaik, dapatkah Anda meminjamkan saya sesuatu? Yesuan tertawa. Para tetua mengerutkan kening. Ada begitu banyak, cukup untuk membeli 4 domain utama. Anda tidak dapat menghabiskan bunga, apa yang ingin Anda lakukan dengan spar? Berapa banyak? 3.000? Oh, 30 juta. Yesuan tersenyum. Gulung. Yesuan diusir oleh Zhou Yan. Zhou Yan agak bingung. Jelas itu adalah uang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Mengapa dia harus menjual barang-barang itu kembali? Lupakan saja, ini sudah cukup bagiku untuk menerobos ke Didan, biarkan aku kembali dan bicara. Yesuan menggelengkan kepalanya, lalu meninggalkan Ling Xiaofeng dan kembali ke tempat tinggalnya. Kemudian, dia mulai melahap sedikit, dan ketika kristalisasi fagosit dalam sistem fagosit mendekati 100, dia akhirnya mendengar suara. Sistem, hei, tuan rumah telah menerobos ke tempat pertama. Hei, buka kunci kelas atas untuk penebusan. Hei, buka kunci pertukaran seni bela diri kelas atas. Hei, buka kunci penempaan kelas 3. Yesuan sangat gembira, dan akhirnya dia bisa membeli produk. Ini berarti dia bisa mendapatkan beberapa spar terbaik. Dia segera memeriksanya dan menemukan bahwa perangkat kelas atas memiliki 5 kristal fagosit, yang mahal dan mahal. Dia melihat senjata kelas 3, dan benar saja, bahannya membutuhkan lapis lazuli, dan peta itu bukan yang bisa dia beli sekarang. Namun, saat berikutnya, dia tercengang. Karena, lebih baik daripada barang-barang teratas,
saya tidak harus menjualnya. Dengan kata lain, dia perlu menempa dirinya sendiri. Selain itu, tidak ada seni bela diri. Setelah mengetahui berita itu, Yesuan hampir berteriak, karena dia mendengar bahwa bahan-bahan instrumen surgawi sangat sedikit dan sulit untuk dikumpulkan, yang berarti sulit baginya untuk menempa secara massal di masa mendatang. Selain itu, tidak ada seni bela diri surgawi, yang berarti dia harus mendapatkannya sendiri, dan kemudian belajar dengan menggunakan titik-titik menelan. Lupakan saja, pergilah ke para tetua besok untuk bertanya apakah kamu ingin pergi ke penduduk setempat. Yesuan berpikir, itu hanya ditanam di tempat tidur. Dia tidak mendekati mata beberapa hari ini dan lelah keesokan harinya, Yesuan bangun pagi-pagi dan kemudian pergi ke Ling Xiaofeng. Benar saja, dinasti Song dan penguasa Song masih belum keluar, masih dalam keadaan yang luar biasa itu, tetapi Dan Yuan lebih jujur daripada sebelumnya, dan itu benar-benar ribuan mil. Dalam keputusasaan, Yesuan harus pergi ke para tetua. Di sebuah rumah besar, bagaimana mungkin anakmu datang lagi? Ketika para tetua melihat Yesuan, mereka canggung. Anak itu benar-benar memiliki hal yang baik. Yesuan tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah saya terlalu tua, dapatkah saya tertarik pada produk teratas? Apa? Kualitas teratas. Para tetua, seperti jarum, segera bangkit dan berseru. Ya, kualitas teratas, saya tahu bahwa tidak ada bahan tempa di para tetua, tetapi saya mendapatkan beberapa di Huoyang Dongfu hari itu, baru saja membuat terobosan, jadi saya membuat beberapa bagian kualitas teratas, saya tidak tahu juga. Para tetua tidak perlu, Yesuan mengangguk. Para tetua berkata, ya, tentu saja. Sekarang, meskipun rumah Lingqiao sebagian besar dibangun, kekuatannya tidak dapat mengimbangi kota-kota utama Zhongsu. Itu saja, ini adalah kelas atas, itu akan dijual kepada para tetua dengan 100.000 spar halus. Yesuan menghabiskan 5 poin untuk melahap kristal dan menukar kelas atas. Para tetua melihatnya, dan benar saja, peningkatan Dan Yuan melebihi jumlah produk Cina. Dengan perangkat kelas atas ini, dia memiliki kepercayaan diri dan menghadapi para pemain kuat di Tiandan. Anakmu sama mempesona seperti ayahmu, dan kamu dapat membuat perangkat kelas atas. Kamu tahu, tidak banyak orang di seluruh negara bagian yang dapat membangunnya. Ketika para tetua tidak mengatakan apa-apa, mereka mengeluarkan 100.000 keping spar. Selalu, Yesuan terus bertanya, esensi Tianyuan Zong tidak cukup, tetapi jika kamu mengubahnya dengan Nei Dan, kamu seharusnya mampu membelinya, dan beri aku 2 lagi. Para tetua menjawab, tidak masalah. Yesuan telah menukar 2 dan mendapatkan 200.000 spar terbaik lainnya. Pada pukul 15, fagositosis dan kristalisasi, sebagai ganti 300.000 spar terbaik, setelah menelan, tidak hanya meningkatkan banyak perbaikan, tetapi juga mendapatkan 15 poin untuk melahap kristalisasi, ini berarti menghasilkan uang, juga sangat puas dengan Yesuan. Benar, kamu dapat menempa kemampuan kelas atas, jangan main-main, terutama di Zhongsu. Ahli, tempa kelas atas di sisi lain sudah diperbaiki. Jika kamu muncul begitu saja, kamu akan mendapat masalah. Setelah transaksi selesai, para tetua dari para tetua juga mengingatkan saya. Yesuan sedikit terkejut, para tetua Taisang, apakah kamu tahu bahwa aku akan pergi ke Zhongsu? Dia telah membuat keputusan sebelumnya, dan dia harus pergi ke Zhongsu untuk perjalanan, lagi pula, sulit baginya untuk memperoleh banyak kemajuan di wilayah timur ini. Kecuali jika Anda mendapatkan lapis lazuli ditelan oleh raksasa Tiandan yang rimbun, dan ada lusinan raksasa kecil di Tiandan, yang untuk sementara tidak tersedia. Oleh karena itu, Anda hanya dapat pergi ke Zhongsu. Para tetua dari para tetua memberikan pandangan sekilas, berkata, karena Anda akan pergi, itu tepat, saya memiliki misi di sini yang harus Anda selesaikan di Zhongsu. Wajah Yesuan menjadi hitam, dan dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Sekarang Yuan Zong telah dihancurkan, dan Mo Zongzu datang untuk berbicara dengan saya kemarin. Jika Anda ingin merebut kembali Tian Yuan Zong, tidak mungkin untuk mengandalkan kedua sekte kami. Jadi, saya ingin Anda pergi ke Zhongzu untuk menemukan seseorang untuk membantu. Para tetua dari para tetua perlahan berkata, mencari seseorang, siapa yang Anda cari? Zheng Wei, pendiri aliansi Tiongkok, sekarang berada di Zhongsu. Dia mengenal banyak orang. Saya harap Anda akan menyampaikan berita tentang raksasa Luyuan dan Celestite ke masa lalu,
biarkan para penguasa Zongzu datang dan bersama-sama melenyapkan raksasa Luyuan. Kita telah membahasnya, namun, lapis lazuli itu bukanlah sesuatu yang dapat kita telan, jadi tujuan kita adalah binatang buas misterius dari surga. Para tetua memberi tahu rencananya. Setelah Ye Xuan mendengarkan, itu juga langsung dipahami. Ling Xiaofu dan Tian Yuanzong adalah para pemimpin negara bagian tengah untuk memimpin dalam menarik perhatian para raksasa Luyuan, dan kemudian mereka bergabung untuk membunuh para raksasa kecil di Tiandan. Baiklah, saya akan menyampaikan pesan itu ke masa lalu. Ye Xuan mengangguk sedikit, hanya dengan sebuah pesan, sederhana dan mudah, mungkin ketika dia kembali, dia juga dapat menangani binatang buas misterius dari Tiandan. Benar, ada satu hal lagi. Murid besar Mo Zongzu juga ada di Zongzu, jadi kali ini, Lin Suir akan pergi bersamamu, dan kamu juga akan memiliki hati-hati. Para tetua menambahkan, Ye Xuan menghela napas dan menolak, ini banyak masalah, aku cepat. Lin Suir sekarang sedang dalam tahap terobosan, menunggunya untuk menerobos, dan kamu akan pergi, setidaknya selama 10 hari. Para tetua tidak memberi Ye Xuan kesempatan untuk menolak, dan langsung berdiri, lalu pergi. Ye Xuan sedikit tidak berdaya, tetapi dia melihat ke arah para tetua yang meninggalkan para tetua, dan hatinya juga merupakan jalan yang gelap, aku akan menemukan para tetua, itu sulit, para tetua membantu memurnikan binatang buas yang misterius. Tampaknya Ling Xiaofu harus datang dengan 2 orang yang lebih kuat di Tiandan. Dalam 10 hari, Ye Xuan masih menunggu. Ngomong-ngomong, aku bisa menunggu dinasti Song. Mungkin dia bisa keluar setelah beberapa hari, dan kemudian dia bisa pergi ke Zongzu bersama. Dalam 10 hari terakhir, Ling Xiaofu juga memulihkan tatanan semula. Pada hari ke-6, Ye Xuan mengetahui bahwa Lin Suir telah menerobos ke Xiaodan. Pada hari ke-8, Lin Biao, kepala rumah Ling Qiao, berhasil menembus Tiandan. Namun, pada hari ke-10, dinasti Song masih belum keluar. Dalam keputusasaan, Ye Xuan hanya bisa menerima hidupnya. Pada saat ini, di gerbang Tianzifu, sudah ada seekor elang Tianlei yang dihentikan oleh Tian Yuanzong. Di atas elang Tianlei ini, berdiri sosok putih, itu adalah Lin Suir. Ketika Ye Xuan mendekat, Lin Suir tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu bisa pergi dulu, mengapa menungguku? Ye Xuan berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak bertanya kepada tuanmu, aku sudah pergi. Selama 10 hari, aku akan pergi bolak-balik. Lin Suir merasakan secara tidak sadar dan menemukan bahwa Ye Xuan hanyalah orang kecil di dunia, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Dia juga tahu bahwa Ye Xuan telah memperoleh sejumlah besar binatang misterius, dan juga akan memurnikan dan dalam perang terakhir, Ye Xuan telah menjadi orang hebat, bagaimana sekarang hanya seorang pria kecil Xiao Cheng. Apa wilayahmu sekarang? Lin Suir tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan bilang, ayo pergi. Ye Xuan melompat ke Tianlei Hao. Hati Lin Suir bergetar dan berkata, apakah kamu menerobos ke tanah dan itu lebih baik daripada kamu? Ye Xuan langsung duduk. Jawaban ini membuat Lin Suir lebih yakin, Ye Xuan telah menerobos ke tanah. Sebelum perbedaan antara kedua alam, Ye Xuan lebih kuat darinya. Sekarang hanya satu alam. Jarak antara dia dan Ye Xuan telah dibuka lagi. Ini membuatnya menjadi jenius pertama Tian Yuan, dan merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, dia tidak banyak bicara, mengendarai Tianlei Eagle langsung, menuju Zongzu.